Misalkan kita dari arah jalur pesawatnya ini benar-benar rata banget sih pembagiannya 50-50 untuk tim-tim pastinya dipermudah untuk mencapai ke drop zone mereka masing-masing. Yap, dengan arah pesawat yang cukup fair, harusnya semua tim juga minimal mendekati kota mereka. Mungkin akan sedikit sulit untuk tim-tim yang turun di Puerto Paraiso ataupun EVOS yang turun di daerah Impala. Tapi harusnya tidak sampai mustahil untuk mereka mencapai daerah mereka. Dan kali ini kita bakal lihat Livescape pindah ke arah kiri bawah kali ini berarti ya. Mereka nggak akan memperebutkan Power Grid. Mereka akan pindah kali ini ke Valdemar dan akan main dari segi bawah Miramar. Dengan harus ya tim Aura pindah ke Chumacera dan sekitarnya atau looting dari gudang-gudang kali ini ya. Atau mungkin ke arah San Martin nggak? Mereka akan looting daerah scrappingan, gudang-gudang dari antara PKO dan juga Chumacera. Yes, dan ngomong-ngomong Impala yang biasanya ditempatin oleh EVOS itu kalau misalkan di scrim EVOS sempat keganggu atau ke-distract sama kehadiran dari tim 2A yaitu Infinity IQ. Tapi sekarang Infinity IQ dia nggak bakalan langsung fight di Impala, berarti EVOS bakalan nyaman untuk looting-looting di awal-awal permainan. Betul, meskipun game kali ini mereka bakal harus terbang sedikit lebih jauh dan tampaknya tim FaZe Clan gak akan nabrak ke area tapi akan looting di sekitar area-area tersebut. Hanya bergeser sedikit lebih jauh. Sedangkan tim-tim lain tampaknya tidak ada yang clash, tapi mungkin bakal perebutan kendaraan untuk tim-tim yang turun di sisi kanan. Ya, berarti strategi yang sebelumnya digunakan lagi untuk FaZe Clan, dia lebih memilih untuk bermain objektif karena mengingat SEA Championship hanya dilaksanakan dalam waktu 3 hari. Berarti benar-benar maraton banget. Tim dibuat untuk kejar-kejaran poin sebanyak mungkin dan kita lihat dari EVOS dia juga harus mulai mengamankan satu demi satu vehicle untuk mulai touchdown ke area Impala. Tapi untungnya diunggulkan oleh circle yang pertama karena Impala itu masih masuk sedikit ke dalam circle yang pertama. Iya, kita bakal di awal-awal tampaknya kali ini dari semua tim tidak ada clash, bermain santai aja dan terlihat juga leaderboard sementara untuk tim-tim yang lagi bertanding. Aura sedang berada di puncak. Aura membuktikan bahwa mereka nggak usah nunggu hari ketiga untuk ada di puncak kali ini. Wow, kayak di PMPL Indonesia ya kak? Betul. Harus nunggu hari yang ketiga untuk Aura bisa step up. Tapi untuk di PMPL Championship, ini Aura di hari pertama udah mulai menunjukkan giginya, udah mulai menunjukkan taringnya dengan menekan WWCD yang pertama dengan total perolehan poin 23 untuk sementara waktu ini. Yap, kita bakal tanya juga dari tim yang bertanding tampaknya bermain cukup santai. Game kedua sangat kontras ya bedanya dengan game pertama beda kita. Banget. Game pertama tekanan cukup tinggi, semua perang, semua berdekatan. Kali ini cukup santai dari semua tim. Tapi ngomong-ngomong santai, sudah ada 2 player dari tim yang berbeda sudah mulai mendekati dan cukup berdekatan antara Rossison dan juga Corpai, tapi tidak sampai ketemu. Ya benar banget, beda banget temponya sama di match yang pertama. Dan juga kita ingatkan sekali lagi tuh kalau misalkan kalian tembus, oh ternyata udah tembus di 500.000 viewers. Berarti untuk yang pertama itu ada stiker dari PMPL itu udah mulai keluar, itu hadiah bisa langsung kalian tembus. Iya, so langsung aja kalian tembuskan hadiah-hadiah kalian. Perolehlah hadiah-hadiah menarik dengan mengajak semakin banyak teman-teman kalian untuk menyaksikan PMPLC Championship Season yang ketiga. Wow, dan kita lihat dari masing-masing tim juga masih aman di daerah drop zone masing-masing. FaZe Clan juga nggak bakalan touchdown di area sekitaran PKD untuk sementara waktu ini. Dari Bigetron berhasil bisa nge-secure dengan sangat baik daerah PKD. Ini berarti mereka udah terlatih dari scrim ya kan. Mereka udah saling uji kekuatan, udah saling uji mental juga di scrim. Berarti alhamdulillah dimenangkan oleh Bigetron Red Aliens jadi bisa menguasai daerah PKD. Yap, so kita bakal melihat Bigetron kali ini tidak usah mengubah rotasi mereka. Bisa memainkan secara maksimal gaya main mereka yang sudah lama mereka mainkan. Ini tim yang perlu diwaspadai juga, HVNB. Game pertama membuktikan bahwa kegalakan mereka nggak cuma terbatas secara lokal, nggak cuma terbatas di Vietnam, tapi bisa dibawa juga ke kancah internasional, ke SEA kali ini. Di mana mereka mendapatkan kill terbanyak di game pertama kita, bahkan hampir membalap tim Aura di game pertama kita. Ya, sekarang di HVNB tuh di match yang pertama di Sanhok itu nabrak ke Painan di daerah sekitaran ada Join Me dan juga dimenangkan bahkan oleh HVNB yang merupakan pendatang istilahnya di Painan. Game pertama mereka dapetin 10 kill dengan tertahan di awal-awal dan masuk late game. Kalau tadi mereka mungkin gak tertangkap di late game ya, 2 anggota mereka mungkin bisa beda cerita di fight terakhir ya. Tapi sementara ini Aura telah memastikan diri mereka sebagai pemuncak klasemen untuk game pertama kita. Masuk ke game kedua, Miramar harusnya Aura bisa maksimalkan lagi dengan title yang mereka sudah peroleh di antara komunitas ya, King of Miramar. Semoga mereka bisa maksimalkannya lagi karena balik lagi kita adalah pendukung Indonesia. Kita mendukung semua tim Indonesia dan merespek semua tim lawan juga. Ya, dan kalau misalkan kita di minimap itu area sekitaran utara Miramar benar-benar
Kosong banget untuk tim-tim yang belum masuk dalam circle yang pertama. Kalau misalkan mereka pengen aman, mereka harus bisa ngambil jalur rotasi di bagian sekitaran utara kalau misalkan pengen aman dari hadangan tim-tim lainnya. Yap, kita bakal melihat juga tim Aura tampaknya sudah mulai rotasi mengelilingi circle dan mungkin akan mengambil bagian utara kali ini, di mana mereka bertemu dengan tim The Infinity kali ini yang cukup berdekatan dengan tim Aura. Mereka bakal mengambil sisi low ground, menghindari vision yang terbuka dari sisi kiri mereka. Ya setuju banget, satu buah vehicle atau 2 sampai 3 vehicle bahkan sudah bisa diamankan dengan sangat baik oleh tim Aura. Dan sisi lainnya kita berpindah ke area sekitaran Los Leones yang kali ini di PMPLC Championship hanya dikuasain oleh satu tim saja. Wow. Yap. Dan tampaknya EVOS ya, gue baru nyadar gitu, EVOS di kanan tuh enak banget. Dia bisa terobos terus sampai ke Ella Zahar dengan sangat-sangat bebas. Yes, enak banget. Apalagi tanpa adanya gangguan dari tim-tim lainnya. Tapi di sisi lainnya ada satu player dari The Infinity, dari Nuzi. Juga udah mulai scouting di area sekitaran, mengumpulkan informasi sebanyak mungkin. Untungnya Rosesi juga bakal lanjut aja melakukan rotasi. Dan juga ada Free Fire yang dilontarkan, ada open scope ke arah depan menggunakan ekor seorang Nuzi. Belum berhasil dengan satu pick arah tim Aura. Akhirnya tim Aura bisa melanjutkan rotasinya dengan sangat baik. Yap, kita bakal kalian juga dari tim Aura setelah beberapa kali bertemu dengan lawan kali ini bakal langsung terobos dan masuk ke area depan mereka. Tapi sementara waktu ini kita bakal lihat FaZe Clan berdekatan dengan beberapa tim di area yang sama. Rotasi melewati penggunungan kali ini langsung menuju ke area low ground. Harusnya FaZe Clan sementara aman masuk ke compound, tapi tepat bersebelahan dengan tim BTR. Liquid dalam bahaya karena dispray oleh dua orang sekaligus, di mana Mr. Five juga Korpai dan Bullshark bertemu dengan Liquid yang pengen mengambil compound yang sama. Yes, Liquid dan juga FaZe Clan itu menuju compound yang sama. Tapi sayangnya lebih dulu dikuasain oleh tim FaZe Clan sehingga mengakibatkan Liquid harus menarik mundur diri sementara waktu ini untuk rotasi dan bakal dijemput oleh rekan-rekan tim dari Bigetron Red Alliance lainnya. Yap, kita bakal kalian juga beberapa tim sedang melakukan rotasi. Kayaknya ada The Infinity, Mela dan kawan-kawan sedang melakukan rotasi. Tim yang sangat-sangat galak juga. Tapi sayangnya game pertama belum bisa memaksimalkan poin mereka. Masih game kedua, kita tahu The Infinity bukan tim yang pasif, melainkan tim yang sangat galak. Harusnya makin galak juga mainnya dengan semakin panas permainan mereka. Yes, dan juga ngomong-ngomong galak, peluru-peluru panas dari Johnny Snakey menggunakan miningnya juga mulai memberikan suppressing fire ke arah tim Dingos yang di arah depan. Tapi masih tutup angle vision untuk sementara waktu ini, dan sisi lainnya tim-tim sedang serentak melakukan rotasi untuk mendapatkan compound atau checkpoint selanjutnya. Yap, kita bakal lihat juga dari Join Me. Game pertama bisa dibilang cukup sulit mereka kuasai, diingat ditabrak oleh lawan. Tapi kali ini mereka harus rotasi dan kembali bertemu dengan satu lawan. Tapi lihat, FaZe Clan juga Dingos bakal bertemu, dan Dingos kali ini harus kehilangan satu member mereka. Sementara waktu RSG pun bersebelahan dengan tim Dingos, tampaknya Dingos masuk di antara dua tim yang berbeda. Oke, pemburu posisi juga udah mulai dalam bahaya karena ada small boy yang udah mulai ngeflank ke bagian kiri berusaha mendapatkan angle vision ke arah pemburu. Tapi pemburu udah menaiki satu buah vehicle-nya berusaha keluar dari compound. Hati-hati tersangkut sedikit, tapi untungnya masih bisa melanjutkan rotasi untuk sementara waktu ini. Pemburu bisa lepas dari cegatan tim-tim dari RSG. Yap, kita bakal kalian juga dari tim RSG tampaknya menyebar ke tiga titik yang berbeda di dalam satu compound yang sama. Tapi lihat Dingos kepisah cukup jauh, bahkan Iron harus dipulangkan ke arah lobby di awal permainan. Dan sore Ipul, kendaraan pun diledakkan. Tapi Batman apakah bakal bertemu dengan sore Ipul kali ini, di mana Ipul hanya perlu maju ke depan dikit, tapi kehilangan kesempatan untuk menumbangkan seorang Batman. Yes, masih terus menahan peluru-peluru panas dari seorang Apple menggunakan M4 ke depan, hanya mengumpulkan informasi sebanyak mungkin. Apple masih bisa menahan, tapi split yang dilakukan oleh Dingos MPX itu cukup jauh. Cukup berani juga split yang dilakukan dari seorang Apple, juga masih ngelok, ada bisa menggunakan satu buah peluru-peluru panas juga untuk melakukan HBD sebenarnya ke arah tim RSG, tapi masih ditahan oleh Apple. Yap, kita bakal lihat juga dari seorang Ipul masih mencari informasi. Dia cukup terpisah dari dua anggota Dingos lainnya. Dia bakal coba untuk lebih bermain pasif, nunggu momen dan menunggu kesempatan untuk kembali join dengan teman-temannya. Karena mereka cukup jauh, berseberangan bukit yang terpisah oleh dua tim sekaligus. Yes, jauh banget. Apalagi di tengah-tengahnya tadi udah mulai terspot. Ada Join Me juga, satu player yang udah mulai terdekat saat ini jaraknya dengan Dingos MPX. Sementara itu dari RS Game juga mulai mengumpulkan restore sebanyak mungkin. Satu buah vehicle, dua buah vehicle juga sudah mulai diamankan oleh tim Join Me. Yap, kita bakal kayaknya juga dari tim RSG tampaknya melihat FaZe Clan tepat depan mereka melakukan rotasi, tapi tidak terlalu banyak ditembak atau bahkan sama sekali. Oh, ditembak akhirnya, tapi hanya sedikit aja. Melihat angle yang kecil dan akhirnya membuat seorang Bullshark turun dari kendaraannya.
Yes, dan juga kita bahkan fokus ke arah tim Face Clan yang juga sedang melanjutkan rotasinya dengan aman kalau misalkan kita di minimap nggak banyak gangguan dari tim-tim lainnya, tapi satu buah vehicle juga udah mulai terbakar. Sedikit lagi bakal meledak, bahkan susah banget untuk dimanfaatkan lagi atau dinaiki. Dan tapi di sisi lainnya juga terkena suppressing fire dari Dingos MPX, 2 player dalam satu vehicle yang sama. Berusaha melakukan rotasi, ketemu begitu aja dengan face spray menggunakan M4 ke depan dari seorang April. Belum berhasil mendapatkan satu knock untuk saat ini. Yap, kita bakal kayaknya juga beberapa tim sedang fokus rotasi ketimbang perang. Berbeda dengan Sunhawk hingga masuk ke server kita kedua, baru satu orang dipulangkan, itu pun ketika sedang melakukan rotasi. Tapi di lain sisi kita lihat tim Livescape dari Indonesia masih menahan sakitnya Blue Zone yang kedua kali ini dan tidak terburu-buru untuk masuk ke arah zona karena mereka melewati bagian utara dari peta kali ini. Yes, bener banget. Dan kita dari Dingos MPX juga lagi berusaha mencari checkpoint selanjutnya yang menurut timnya nyaman untuk ditempati saat-saat ini. Dan sisi lainnya dari Face Clan juga udah mulai touchdown di area sekitaran compoundnya. Berusaha nge-lock, berusaha nge-secure dengan sangat baik compound yang dijaga dengan sangat baik oleh Face Clan. Ya, dan kita bakal kali ini dari Face Clan juga sedang menjaga high ground, memastikan informasi di sekitar mereka cukup lengkap, tapi ada Join Me juga berada di perbukitan, belum terpantau oleh tim Blind dan Jaden dalam bahaya. Karena ada Gotuni yang bisa menembak ke arahnya. Jaden menggocek, tapi kali ini Jaden masih selamat, luput dari serangan tim The Infinity, tapi tampaknya ronde dari mulai. Logan langsung mengunci Jaden, memaksa Jaden keluar dari kendaraannya, menggocek peluru panas, tapi tampaknya Jaden akan tertumbangkan oleh seorang Logan pada ronde kali ini. Yes, cukup open field dan juga nggak banyak hiding spot yang bisa dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Jaden, sehingga membuat satu player dari Aura harus berhasil bisa diamankan ke arah lobby untuk sementara waktu ini, dan 3 player dari Aura masih bisa bertahan dan juga udah mulai touchdown ke dalam checkpoint selanjutnya. Yap, kita bakal lihat juga dari tim Aura dengan kehilangan seorang Jaden, mereka harus fokus main bertiga. Jaden membuka jalan dan kali ini sudah memastikan bahwa ada lawan di sisi kiri mereka. Aura langsung menusuk ke depan mereka dan mengambil tempat yang sekiranya lebih center ke circle. Yes, benar banget. Udah mulai touchdown ke dalam safe zone untuk sementara waktu ini. Kalau misalkan kita lihat nih, Jaxi dan juga No Mercy yang bersama dalam satu buah vehicle, berarti tinggal Rosezi yang belum terspot saat ini di minimap juga belum kelihatan. Berarti split yang dilakukan oleh Aura itu cukup jauh, dan kita lihat di sisi lain ada Bigetron Red Alliance, ada dari Zuxi yang juga udah mulai nge-spot posisinya dari RSK, udah mulai ditahan peluru-peluru panas dari mininya. Hanya dibuka scope aja, mengumpulkan informasi sebanyak mungkin, tapi belum ada lontaran peluru juga yang dikeluarkan oleh Zuxi. Betul, beberapa tim sudah cukup aman masuk dalam circle, tapi kali ini dari tim EVOS gue rasa enak banget sih. Mereka dapetin high ground di luar area Terra Bronca, cukup enak juga untuk mereka tusuk ke arah center circle dan sementara waktu bisa fokus untuk mengumpulkan informasi dan tidak terburu-buru untuk bergerak kali ini. Sedangkan tim-tim lain di Indonesia, Livescape dan juga tim BTR perlu berjuang masuk ke area circle. Tapi Livescape kalau mereka mengitari Toria Humada, mereka ada satu spot yang masih cukup kosong. Tapi lihat dari BTR hampir menumbangkan anggota-anggota dari tim Infinity IQ dengan tembakan ke arah kendaraan mereka. Yes, dan juga 3 player dari Infinity IQ. Mereka menggunakan satu buah vehicle yang sama. Itu kalau misalkan sampai meledak, itu berarti bisa dapetin 3 poin untuk bisa masuk ke dalam kill. Bigetron Red Alliance vehicle juga udah mulai diledakkan. Berarti ini menghambat rotasi dari Infinity IQ untuk sementara waktu ini. Dan sisi lainnya dari Luxi juga mulai membuat informasi sebanyak mungkin. Dan Loki terpisah cukup jauh. Ini bakal jadi PR banget untuk menjemput. Dan ada yang berjalan kaki begitu ditembak-tembak menggunakan mini dari seorang Luxi. Hampir saja mendapatkan 1 knock ke arah Lamborghini. Yap, kita bakal lihat juga dari seorang Luxi masih menahan gempuran dari 4 player Infinity IQ, dan sementara waktu kita bakal lihat dari anggota BTR lainnya sudah masuki ke ujung circle, tinggal mengamankan tempat-tempat yang lebih enak. Karena mereka dari RSG, kiri mereka ada tim Infinity IQ, jadi mereka perlu berwaspada dan jangan sampai knock di ujung circle tempat yang terbuka. Yes, dan juga ada tembakan balasan juga dari Infinity IQ karena Bigetron Red Alliance, dan untungnya belum mendapatkan 1 knock juga karena Bigetron hanya saling bertukar peluru untuk di awal-awal pertandingan. Yap, kita bakal BTR tampaknya mengambil satu perbukitan kecil masuk ke arah zona, dari tim 21 pun akhirnya masuk ke dalam area circle. Maaf, 2i. Dan kita bakal lihat juga dari tim Infinity IQ ya, belum masuk terlalu jauh, mereka masih stay, memastikan compound mereka depan tuh kosong, jangan sampai di HBD dadakan, karena sekarang mereka masih dalam posisi yang cukup berbahaya, mereka bisa ketemu dengan BTR ataupun bisa di HBD oleh tim depan mereka kalau ada yang mengisi compoundnya. Ya, berarti harus benar-benar di-secure dengan sangat baik, dicek semua sisi-sisi dari compound ditempatin oleh mereka agar tidak terjadi HBD yang tidak diinginkan. Dan kita dari Luxi juga udah mulai memarkirkan satu buah baginya untuk masuk dalam checkpoint selanjutnya, udah mulai diparkirkan dari Bigetron Red Alliance. Kalau misalkan sebelumnya mereka pengen fight karena tim RSG, justru malah kedatangan tamu dari Infinity IQ yang ternyata sedang melakukan rotasi di tengah-tengah perang.
Betul, dan sebenarnya kita bakal lihat dari beberapa tim sudah mengamankan kompon-kompon yang cukup nyaman, tinggal maksimalkan dan menunggu zona keempat yang muncul. Karena biasanya zona keempat adalah zona yang cukup kecil dan memaksa semua tim untuk bertarung, merebutkan tempat yang aman. Dan Livescape dengan putar-putaran mereka dari ujung kiri bawah sampai ke atas, kayaknya mengamankan satu area yang sangat-sangat enak dan nyaman pastinya. Yes, tapi jaraknya juga tidak terlalu jauh dengan Dingos MPX. Kita lihat penyebaran icon oleh Dingos SPX, dari Livescape juga udah mulai regroup, udah mulai komplit dengan 4 player, tapi di sisi lainnya di seberang komponen jaraknya tidak terlalu jauh. Hati-hati jangan sampai posisinya bisa ketahuan dan juga tertakedown oleh tim Dingos MPX. Ya, kita bakal lihat juga dari tim Dingos kali ini harus berhati-hati karena zona pindah tepat di depan mereka. Livescape sih capek ya, baru masuk ke zona, baru nyaman pindah lagi gitu ke arah kanan. Yang paling enak tuh EVOS, bener-bener tidak ada halangan sama sekali, mereka bergerak dari tadi dari arah Impala masuk ke arah El Azhar, masuk ke arah Cruzelval. Baru sekarang mereka mulai dihimpit oleh tim-tim di sekitar mereka. Yes, enak banget juga ada buah satu buah kempon yang diamankan dengan sangat baik, tapi di sisi lainnya Livescape terkena suppressing fire dari arah Geek Fam Malaysia seperti, tapi di sisi lainnya di EVOS juga terkena suppressing fire. Kita lihat sini Katolisa berusaha melakukan rotasi, hati-hati jangan sampai ke cut rotasi. Di sisi lainnya Toms ada lemparan granat juga yang berusaha dimasak dengan sangat baik ke arah tim Geek Fam Malaysia. Ini satu tim berbeda negara saling berperang satu sama lain, tapi di sisi lainnya di antar perbukitan ada EVOS juga yang bakalan join to the fight sepertinya. Ya, kita bakal kayaknya juga dari tim Geek Fam sudah mulai untuk bergerak, sudah mengamankan tempat yang enak juga, dan tepat depan mereka ada KF. Tapi di sisi lainnya Zuxi seorang diri, dia bisa memerangi Valdus. Di sisi lain ada lemparan granat juga dengan low toss ke arah bawah dari seorang konsep, berusaha men-take down satu demi satu player di Bigetron Red Alliance, tapi tidak menggoyahkan seorang Zuxi yang benar-benar komit banget untuk nge-fight ke arah tim Valdus sebelum di follow up oleh rekan-rekan Bigetron Alliance. Dan akhirnya rekan tim Bigetron Red Alliance sudah mulai touchdown. Hati-hati lemparan granat saling tukar utility di awal-awal pertandingan. Smoke juga udah mulai tebal banget di setup oleh tim Valdus. Tapi juga dari tim Valdus bakal nembak langsung ke arah depan, dimana dia langsung menumbangkan lawan-lawannya, tapi harus kehilangan dua member mereka juga dari ledakan bom dari seorang Liquid. Kita ini dari seorang Luxi dan juga Kikis masih bertahan. 2 lawan 1 dapatkan. 2 lawan 1 dapatkah mereka menekan Valdus sebelum melakukan revive. Tapi tembakan dari arah lain pun memberikan damage kepada seorang Six dan tampaknya cuma kehilangan anggota-anggota mereka. Yes, Bigetron hanya misalkan 2 player aktifnya untuk sementara waktu, tapi kedatangan satu lagi oleh Infinity IQ yang untuk propos begitu aja masuk SPX mobil dapat oleh Infinity IQ, dibalaskan begitu adil oleh seorang Kings dan mendapatkan satu nukaran Gold. Tapi di sisi lainnya Kings juga nggak bisa bertahan, berarti Bigetron misalkan satu player terakhirnya. Betul, belum sempat menghabiskan tim Valdus, datang lagi tim lain langsung mengganggu tim BTR, kayaknya dalam bahaya. Dimana kita bakal lihat tim 21 harus langsung kehilangan 2 member mereka tadi, tapi langsung di revive kali ini ya. Dari tim Infinity IQ tampaknya berhati-hati, nggak boleh bergerak terlalu terbuka karena sekarang mereka cukup banyak tim, apalagi dari sisi belakang masih ada tim-tim yang bergerak terlalu terbuka. Masih ada tim-tim yang hampir saja mereka mendapatkan 2 knock dan bahkan Ferrari juga harus tersungkur masuk sementara waktu ini. Luxi hanya bisa melakukan di bagian satu shake kecil berusaha menghindari fight, dan itu dia diaksir akhir perjalanan dari Valdus. betul, dan dapatkan juga dari tampaknya dari tim Infinity IQ masih bertahan dengan 3 dengan satu player yang masih knock, dan Luxi mengambil kesempatan menembak ke arah lawannya tapi belum bisa menumbangkan player dari Infinity IQ. Ketika lagi lewat depan mereka, Luxi bertahan pelan-pelan jangan sampai ketahuan, mereka lain juga menumbangkan lawan-lawan sekitarnya. Batman menumbangkan Lamborghini dan menyelamatkan atau memberikan waktu sedikit kepada BTR untuk mengambil nafas dulu. Ya, itu dari Luxi dengan ada serangan balik dari Batman berusaha nge-grab berkaitan dari Infinity IQ membuat Luxi bisa berada leluasa untuk sementara waktu ini. Tapi di sisi lainnya Loki juga berusaha mendapatkan angle vision lebih luas lagi, berusaha balaskan dendamnya harap tim Bigetron.
Smoke juga udah mulai di pop up untuk menutup visionnya, tapi ada lemparan granat yang coba dimasak dengan sangat matang terlalu jauh dari jangkauan Loki. Yap, kita bakal ini BTR dalam bahaya karena tinggal menyisakan satu member dan dengan 1 kill mereka peroleh. Sementara waktu itu kita lihat tim Aura tadi ya, sembari semua tim lagi fight, tim Aura ditumbangkan dan dipulangkan ke area lobby membawa 0 poin pada game kali ini. Sebuah pukulan kepada tim Aura, tapi kita bakal terlihat terlebih dahulu kali ini dari tim Livescape juga dipulangkan ke arah lobby. Dua tim Indonesia dipulangkan sebelum masuk top 12. Ya, spreading shot dan juga spray to the smoke yang sangat baik dimanfaatkan oleh seorang QB sehingga bisa nge-clear semua player dari Livescape, tapi still lainnya smoke juga sudah mulai tebal di pop out oleh tim HVNB dan Loki bahkan di HB di video info yang Luxy sudah menggunakan M1 berhasil bisa nge-finish dengan sangat baik dan Infinity IQ harus terfinish di posisi yang ke-12. Betul, 12 tim tersisa, bahkan 11 tim tersisa kali ini kita bakal lihat dari seorang Korpai. Bakal maju ke depan, bakal ketemu dengan HVNB yang kali ini belum terlalu banyak mengumpulkan jumlah kill, tapi kali ini lemparan bom langsung dilontarkan antara dua tim ini dan FaZe Clan mengambil high ground advantage menghadapi tim HVNB. Dapatkah mereka menumbangkan lawannya atau akankah HVNB menambah kill mereka lagi? Oke, ada seorang Vinterus juga udah mulai nge-flank ke bagian sisi bagian kanan. Tidak ketuan posisinya, spray gitu, free shot banget berhasil bisa dimanfaatkan dengan sangat baik dan double pick juga berhasil bisa diamankan kembali oleh tim FaZe Clan untuk saat ini. Dua player berhasil dari takedown HVNB, menyisakan satu player terakhir. Betul, satu player tersisa dan kali ini Mr. Five lagi mencari di mana lokasi player terakhir HVNB yaitu seorang Pin, tapi dari sisi belakang Dingos menumbangkan Mr. Five dan kali ini dari tim FaZe Clan harus kehilangan satu member mereka ketika mulai masuki zona-zona akhir. Wow, udah mulai chaos banget fight yang terjadi karena di awal bener-bener hening banget fight yang terjadi, tapi sisi lain HVNB Rebels juga harus dipulangkan begitu aja ke arah lobby. Kita di sini dari Dingos dari seorang Epi berusaha membuka angle vision lebih luas lagi, berusaha membuka informasi sebanyak mungkin karena tim yang berada di depannya ada masih FaZe Clan, masih misalkan 3 player masih bisa melakukan fight balik ke arah tim-tim yang terdekatnya. Yap, kita bakal kali ini tim-tim Indonesia cukup terpuruk pada game kedua kali ini di mana BTR tinggal menyisakan satu member mereka dan juga EVOS Reborn dengan 2 member mereka. Tapi belum selesai, perjalanan game kali ini masih cukup panjang dengan masuki zona yang ke-6 kali ini. Ya, dari serang Damrut juga spray menggunakan M4 berhasil bisa nge-clear satu player yang ternokal dan juga satu knock lagi berhasil bisa diamankan dengan sangat baik. Pemburu juga harus ter-takedown gara-gara ada vehicle explosion yang diledakkan begitu aja oleh tim Geek Fam Malaysia. Yap, tampaknya pemburu harusnya udah gak bisa diselamatin lagi. Tapi di sisi belakang masih ada member-member Dingos lainnya bertahan. Tapi Damrut tertembak juga dan kali ini dari tim Geek Fam Malaysia harus berhati-hati karena tinggal menyisakan 2 member mereka. Kali ini dari seorang QB berhasil menemukan Dingos dan menyisakan 10 tim pada ronde kali ini. Ya, dan akhirnya satu player tadi dari Epi udah nggak bisa bertahan lagi menahan sakitnya Blue Zone. Di sisi lainnya somehow HVNB juga harus terfinish di posisi yang ke-10 dan kita lihat di sini dari Geek masih misalkan 3 player mereka, 3 player aktif mereka. Di sisi lainnya FaZe Clan juga lagi melakukan rotasi, tapi rotasinya terkat begitu aja, hati-hati terkena suppressive fire dari arah lainnya. Ternyata Join Me yang bakalan join untuk ngegrecokin tim dari FaZe Clan. Betul, 2 tim Indonesia masih bertahan juga meskipun dengan jumlah kondisi anggota mereka nggak terlalu ramai masuk ke top 8 untuk BTR dan juga EVOS. Tinggal memaksimalkan lagi, dikit lagi untuk memaksimalkan point placement mereka. Yang kita lihat kali ini FaZe Clan masih 3 anggota mereka dengan jumlah kill yang banyak dan top 7 untuk 2 tim Indonesia kali ini. Wow, dan ternyata WWCD forecast itu EVOS Reborn menempati posisi yang pertama dengan 51% prediksi untuk EVOS mendapatkan WWCD di match yang kedua. Dan sisi lainnya dari Corpray juga lagi proning-proning aja berusaha menutup angle visionnya dari arah musuh lainnya. Betul, kita bakal kayaknya juga dari tim Two Eagle kali ini bakal bertahan juga menembak ke arah tim Orange dan Join Me pun bakal lempar bom ke arah depan mereka. Tampaknya EVOS dan juga BTR belum ada action lagi ya. Santai aja menunggu momen dulu memaksimalkan placement point mereka dan dengan jatuhnya FaZe Clan, 2 tim Indonesia masuk ke top 6. Yes, 2 tim Indonesia masuk ke dalam top 6. Let's go semuanya. Hashtag IndoPride yang kita dukung biar tim Indonesia bisa mendapatkan WWCD yang kedua kalinya di match yang kedua. Dari Join Me juga easy menggunakan Scar L berusaha mendapatkan 1 knock, tapi di sini ada lemparan Molotov juga saling bertukar utility dari seorang Joseph dengan granatnya berhasil bisa men-take down 1 player. Betul, yang tampaknya dari belakang juga ada seorang Small Boy menembak ke arah depan coba menumbangkan lawan-lawannya dan Luxy gak akan berdiam diri, akan menambah killnya dan Luxy dapatin total 5 kill dan naikin posisi BTR ke top 4 kali ini. Top 4, 2 tim Indonesia masih kuat ternyata. Jumlah anggota nggak lengkap, nggak masalah. Indonesia akan menerobos dan membuka kesempatan untuk masuk ke top 4 kali ini. Ya, lagi dan lagi ada 2 perwakilan dari tim Indonesia yang masuk ke dalam top 4 dan di sisi lainnya Nin angle-nya udah mengarah ke bagian atas yaitu ditempatin oleh tim EVOS Reborn. Hati-hati posisi jangan bisa sampai ke spot oleh seorang Nin. Di sisi lainnya Nin dari tim Orange Play masih misalkan 3 player
objektif mereka. Betul, dan tampak kita bakal lihat kali ini Luxi bertahan, bahkan menumbangkan lawan-lawan dan sekarang masuk ke top 4. Yang berarti BTR minimal mengumpulkan 10 poin plus meskipun dari awal permainan bisa dibilang cukup sulit bagi tim BTR bertahan hingga sekarang. Ya, sedangkan misalkan kita lihat di minimap itu posisi dari Eagle Esports itu benar-benar diuntungkan banget. Mereka masuk ke dalam circle bisa dikuasain, tapi di bagian sisi high groundnya masih ada Luxi yang juga bisa memberikan perlawanan ke arah tim Eagle Esports. Betul, EVOS pun sudah mulai bergerak ke arah atas dan mungkin akan bertemu dengan Luxi. This is not nice karena kalau dua tim Indonesia bertemu yang berarti top 3, satu tim Indonesia akan dipulangkan ke arah lobby. Dari EVOS juga udah mulai bergerak, udah mulai ketahuan posisinya, bahkan close combat bahkan terjadi sementara waktu ini McCrory menggunakan UMP-nya ke depan bersama take down satu player rekan tim yang dulu bersama-sama berjuang. Ada lemparan granat juga dari Microbase ke depan bersama take down satu player dari Bigetron Red Alliance. Double push dilakukan oleh tim EVOS Reborn bersama take down satu player dan itu dia akhir perjalanan dari Bigetron Red Alliance yang sebenarnya fight yang tidak kita inginkan. Justru ini yang kita inginkan. Kita inginkan EVOS untuk fight ke arah tim lainnya. Satu knock berhasil bisa diamankan dengan sangat baik ke arah tim Eagle Esports. Ini momen banget untuk tim EVOS untuk mendapatkan top 2 kali ini dan coba mengamankan WWC ini masih mungkin bisa dan tampaknya EVOS masuk ke top 2. 2 lawan 2 ini chance EVOS untuk merebut WWCD. Ayo EVOS, kamu bisa. Kita lihat kali ini EVOS bakal maju ke depan dan coba untuk melempar utility ke arah tim Orange kali ini. Lizard dan Microboy bertahan hingga top 2 saat ini. Wow, let's go guys. Kita ramaikan lagi. Kita dukung lagi tim Indonesia biar bisa menekan WWCD. Lizard juga udah mulai bergerak. Hati-hati di bagian lower groundnya ada satu player dari Orange yaitu dari seorang Astro. Bersembunyi bisa saja membuat HBD ke arah tim Lizard. Tapi di sisi lainnya dari Lizard masih bergocek-gocek menggunakan UMP-nya berusaha mendapatkan angle vision lebih luas. Tapi untungnya masih ada backup dari arah high ground dari seorang Microboy. High ground dimenangkan oleh tim EVOS, tapi secara zona dimenangkan oleh tim Orange. Kita lihat apakah EVOS bisa membongkar pertahanan tim Orange yang sudah memiliki cover. Lizard bakal maju ke depan, bakal spray down ke arah lawannya, tapi akan tertumbangkan oleh seorang Astro. Microboy, 1 lawan 2. Dapatkah dia mengubah keadaan untuk tim EVOS pada game kali ini? Oke, crossbow bahkan terjadi dan itu dia EVOS berada di posisi yang kedua dan winner chicken dinner berhasil bisa dimanfaatkan dengan sangat baik oleh tim Orange.